Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan ngobrol bareng di rumah bersama dengan CNN Indonesia. Topiknya adalah kisah berjuang melawan COVID-19. Kita akan ada narasumber yaitu Andrea Dian Bimo dan juga Ganindra Bimo. Saya dengan Ratu Nabila. Sebentar kita akan invite ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh, karena ini pengalamannya selama 1 bulan dirawat, diisolasi begitu. Oke, ini dia. Oke, ini lagi masih connecting ya. Kita tunggu. Andrea Dian akan bergabung sesaat lagi bersama kita dan juga Ganindra Bimo akan bercerita mengenai pengalamannya seperti apa kemarin sempat dinyatakan positif COVID-19. Halo. Halo, Akhirnya. hai. Akhirnya bisa. Akhirnya ya, kita sampai harus pindah account ke CNN Indonesia TV. Nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa ketemu. Waduh, senang banget nih udah melihat kalian berdua. Sudah di rumah, sudah sehat semua. Iya, kita berdua sehat-sehat semuanya. Aku juga udah sehat. Iya, seneng banget ngelihatnya. Kita mau tahu nih, kemarin kan, aku mau ucapin dulu selamat ulang tahun nih, masih kemarin ya, 11 April, pas banget setelah keluar dinyatakan negatif, kemudian ulang tahun nih, kayaknya hadiah ulang tahun gitu ya. Kita juga denger beritanya tuh menanti gitu nih, ada apa gitu, maksudnya kok bisa, pasti bertanya-tanya semua ya, kok bisa kena virus corona. Sebelumnya memang habis dari luar negeri atau seperti apa awal dari bisa kena atau positif? Nah, sebenarnya aku juga jujur nggak tahu kenanya di mana, karena sebelum aku dinyatakan positif itu pas lagi ditarik ke belakang lagi, aku itu emang nggak lagi kemana-mana, lagi persiapan bayi tabung, terus cuman nganterin Bimo ke rumah sakit mata, sisanya aku di rumah nggak kemana-mana. Sisanya nggak Cuman kemana-mana emang memang. pada saat, iya, emang nggak ada lagi keluar kota, nggak lagi keluar negeri, nggak ketemu sama teman-teman yang abis dari luar negeri ataupun dari luar kota, jadi sama sekali nggak ada kontak sama orang-orang luar. Nah, kebetulan di tanggal 12 sampai 13 itu aku ngerasain demam, tapi demamnya hanya di malam hari. Nah, pada saat tanggal 13 itu aku ke rumah sakit. Di sana aku nunggu ya sayangnya, nunggu sampai akhirnya diperiksa di rumah sakit swasta dan dibilang aku gejala demam berdarah dulu. Jadi setelah diobservasi, hasil observasinya di 1 hari kemudian adalah kemungkinan besar terjangkit demam berdarah. Tapi kondisinya setelah itu sama sekali udah nggak ada demam tuh, udah sama sekali. Dan emang nggak ada gejala COVID yang lain, nggak ada batuk, nggak ada sesek, nggak ada muntah-muntah, nggak ada, dan Nggak ada sekian kayak banyak flu gejala ya. gitu nggak ada. Hanya untuk, jadi diagnosanya adalah gejala demam berdarah. Tapi karena lanjutannya Andre harus menjalani CT scan karena SOP atau Standard of Operation saat itu ketika harus masuk rumah sakit dan kondisinya ada demam dan sedikit menunjukkan gejala ringan, itu harus sesuai dengan SOP saat itu. Jadi harus dites semuanya. Itu Dari toraks sama CT scan. Nah, pas lagi hasil toraksnya itu bagus. Nah, tapi pas lagi di CT scan itu kayak ada kabut di paru-paru kiri dan kanan. Jadi rumah sakit tuh menyatakan kayak ini mengarah ke gejala pneumonia. Nah, kalau gejala pneumonia itu kan arahnya ke itu ke COVID kan, jadi akhirnya langsung diisolasi sama rumah sakit swastanya. Baik, tapi saat itu jadi demam aja, ketika nggak merasa dites apa-apa ya? itu kan
Nggak ada, aku nggak ada ngerasain gejala yang kayak gejala COVID pada umumnya, kayak batuk, sesak nafas, itu aku sama sekali nggak ada. Bener-bener kayak orang normal sekarang kondisinya itu kayak gini. Ya, memang kita nggak Jadi waktu itu tanggal 13 itu kan diagnosanya demam berdarah, kemudian sudah sehat kondisinya. Jadi ketika dianjurkan untuk melakukan tes swabnya itu kan di tanggal 16. Jadi kondisi Andrea tuh sudah 100% pulih, jadi udah sama sekali nggak kayak orang sakit. Yes. Tapi harus menjalani tes swab, just in case kenapa-napa. At that point, saya sama Andrea kan percaya diri kan, nggak mungkin lah orang yang hidupnya di rumah, nggak pernah kemana-mana, selalu sehat, olahraga juga di rumah, itu terkena COVID gitu. Maksudnya untuk stigma yang kita bangun di kepala kita sendiri adalah kita orang sehat kok, kita perlu dengan kesehatan, nggak mungkin kok kita bisa sampai kena COVID, pasti daya tahan tubuh kami juga kuat gitu. Makanya pas rumah sakit swasta menawarkan untuk tes swab ya, sekalian aja ngecek, siapa tahu amit-amit kena COVID, tapi amit-amit kayaknya sih nggak mungkin. Bahkan dokter swastanya pun waktu itu ngomong nggak mungkin sih kena COVID, tapi nggak apa-apa kita tes aja. Tapi ini berarti ya go ahead tes aja. tes swab ini dianjurkan dari rumah sakit atau kemauan pribadi? Ya. Dari rumah sakit swasta, karena memang udah ngikutin SOP kan, kalau misalkan sampai ada kayak gejala-gejala kemarin CT scan-nya kurang bagus, itu langsung harus dianjurkan untuk ngambil Tapi tes ini swab. berarti biaya gitu. sendiri Jadi kan, gitu ya? Karena belum positif. Ya, biaya sendiri. Selama masih di rumah sakit swasta dan belum ada rujukan, belum divonis, belum ditunjuk, belum dikasih keputusan positif COVID, ya itu masih biaya sendiri. Jadi setelah swab tuh seperti apa sih? Banyak orang pasti heran gitu kan. Sekarang ada rapid test. Wah, rapid test tuh kayaknya beda banget gitu dengan swab. Swab tuh diapain? Rasanya seperti apa? Dan hasilnya tuh berapa lama? Nah, si swab test itu kita itu kayak dimasukin kayak cotton bud tapi versi kecil banget ke dalam lubang hidung, itu diambil cairan kita di paling dalam di hidung dan di mulut. Jadi kita harus buka mulut kayak masukin sampai ke tenggorokan, itu rasanya kayak ya udah kayak sedikit mau muntah tapi harus ditahan-tahan. Tapi sebenarnya abis itu udah nggak kenapa-napa. Itu hasil tes swab keluar setelah paling cepat 3 hari, paling lama seminggu deh. Kemarin Andrea sendiri berapa lama keluar tes swab? Untuk tes swab yang pertama, yang waktu di rumah sakit swasta, aku dapet, kan aku tes di tanggal 16, keluar di tanggal 18 malam. Di tes 16, keluarnya 18. Ya, berarti nggak terlalu lama ya? 3 hari. Ya, nggak terlalu lama, terus sudah setelah keluar hasilnya, baru dipindahin ke rumah sakit rujukan pemerintah di RSAL. Tapi ketika udah di swab pertama kali itu juga udah langsung masuk ruang isolasi. Jadi di rumah sakit swasta pun udah nggak dalam kamar yang seperti orang sakit normal, tapi udah bener-bener diisolasi. Padahal masih swab, belum tentu. Jadi just in case ada orang-orang yang penasaran kalau gua tes swab di rumah sakit itu dan sudah menunjukkan gejala pneumonia atau gejala-gejala COVID, ketika diambil tes swab itu apakah disatukan dengan pasien-pasien lain? Jawabannya adalah tidak, karena biasanya ketika sudah tes swab dan sudah mengarah ke gejala COVID, biasanya langsung ditaruh di ruang isolasi. Oke, jadi langsung sendiri. Ruang isolasinya ini sendiri atau ada pasien lain yang juga? Kalau di rumah sakit swasta sendiri. Tapi kalau misalkan udah pindah ke rumah sakit rujukan di Minto Harjo, itu aku satu ruangan ada untuk 5 pasien. Oke, jadi setelah positif itu jam berapa tuh? Langsung berangkat harus diisolasi atau seperti apa tuh ceritanya? Oh enggak, jadi waktu aku habis hasil CT scan-nya keluar, itu kan mengarah ke COVID, itu aku langsung diisolasi. Nah, pada saat isolasi itu, besokannya aku udah langsung diambil tes swab. Menunggu 3 hari sampai akhirnya tanggal 18, itu sekitar jam 6 sore aku dapat hasilnya. Aku dibilangin kayaknya harus dipindahkan ke rumah sakit rujukan Minto Harjo. Itu aku enggak harus dipindahin ke rumah sakit rujukan. At that point belum ketahuan di rumah sakit mana. Jadi bisa di mana aja rumah sakitnya ya? Bisa, tergantung yang paling cepat yang bisa mau ngambil yang mana. Iya, karena rumah sakit yang nyari kan pada saat itu rumah sakit swasta yang nyariin rumah sakit rujukan yang memang sudah tersedia tempatnya. Nah,
Jadi Andrea setelah itu dipindahin sekitar jam 2 ya, jam setengah 3 subuh, dipindahin ke RSL Minto Harjo pakai ambulans yang langsung disediakan oleh rumah sakit swasta yang sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan, dan diantar juga pakai APD lengkap. Jadi at that point waktu itu saya datang ke sana mau jenguk aja udah benar-benar nggak bisa bertatap muka, nggak bisa ketemu langsung man to man gini, udah nggak bisa. Jadi emang udah harus steril banget. Kenapa juga saya nanya kan, kenapa mesti subuh-subuh ya dipindahinnya, kenapa nggak siang aja, kenapa nggak pagi, kenapa nggak manusiawi sekali, supaya nggak ada orang, supaya emang steril semuanya. Gitu. Oh, jadi ya itu make sense sih kan. Namanya suami kan nanya kan, kenapa mesti subuh-subuh ya, kok kayaknya istri saya nggak dikasih waktu buat istirahat. Ternyata mereka punya alasan lain, kalau pagi atau siang kondisinya akan lebih ramai, banyak orang, dan itu bisa berakibat lebih fatal untuk orang-orang di sekitar. Oh ya, at least bener sih, jadi kita paham. Oke, jadi memang protokol kesehatannya seperti itu ya. Begitu sampai Minto Harjo, seperti apa nih petugas medisnya, kesiapan mereka, dan juga penanganannya seperti apa di sana? Nah, pada saat aku dirujuk ke rumah sakit RSL Minto Harjo, kan rumah sakit tersebut itu baru ditunjuk sama pemerintah itu 2 hari. Dan keadaan pas lagi aku sampai di sana, semua rumah sakitnya belum terlalu ready kan, karena masih ya namanya rumah sakit yang baru ditunjuk, mereka belum siap untuk nyiapin apapun di sana, belum ada kayak, masih kaget mereka, masih dadakan banget karena kan baru 2 hari ditunjuk gitu. Jadi preparationnya masih belum 100% maksimal. Jadi waktu itu belum ada kayak air putih mineral. Air putih mineral water, terus belum ada hand sanitizer, belum ada tisu, terus kamar mandinya masih agak berantakan. Pokoknya masih banyak kekurangan, tapi kayak setelah beberapa hari udah semakin baik keadaannya. Mereka langsung mempersiapkan diri mereka karena mereka tahu juga kan mereka ditunjuk sama pemerintah, berarti mereka harus sebisa mungkin untuk merawat pasien, karena tujuannya kan bukan hanya menampung tapi untuk menyembuhkan pasien-pasiennya di sana kan, dan mereka melakukan itu dengan sangat baik sih. Kami mengerti banget ketika di awal kenapa belum ada ini itu ya, karena mereka akhirnya ngasih penjelasan sama saya. Jadi saya waktu itu juga sempat ngobrol juga sama salah satu dokter di sana, jadi spesialis paru namanya Dokter Jerry, which is dokter yang bertanggung jawab di sana untuk penyembuhan pasiennya. Dia bilang, iya, kami ditunjuk 2 hari sebelum ini, kami masih terkaget-kaget, bahkan banyak tenaga medis di sini yang merupakan volunteer, jadi sukarelawan. Jadi bukan semuanya adalah tenaga medis, tapi ada juga beberapa yang sukarelawan. Plus, satu hal yang bikin saya tenang ketika di sana adalah, kalau boleh dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang mungkin secara bangunan lebih solid, lebih bagus, lampunya lebih terang-terang, gitu kan, dengan gaya bangunan yang lebih membuat kita nyaman, tapi rumah sakit El Minto Harjo bisa dibilang kan gayanya lebih old school, tapi ternyata mereka punya tekanan ion negatif, dan itu bagus untuk orang-orang yang terkena virus, dia bilang. Jadi satu, itu nggak akan cepat menular, dan itu bisa secara ambience lebih bagus untuk orang-orang yang terkena virus, karena lebih cepat untuk penyembuhan. Oke, jadi memang didesain khusus begitu ya, fasilitasnya juga kemudian sudah lengkap. Nah, kemarin pas Andrea ini dinyatakan positif, Bimo pasti harus tes juga kan? Enggak. Jadi waktu itu, nah gini, Andrea itu kan gejala awalnya adalah demam di tanggal 13, masuk rumah sakit, dan aku masih bisa jenguk sampai tanggal 15-an, ya kan? 16 Andrea dites swab, dan ternyata hasilnya adalah positif. Nah, kita nggak pernah tahu sebenarnya Andrea kena di mana. Apakah kena di rumah? Apakah kenanya jangan-jangan waktu di rumah sakit ketika lagi perawatan pas lagi demam tersebut? Apakah kenanya sudah 1 minggu sebelumnya ketika dia lagi di rumah sakit ketika cek program bayi tabung atau pernah sakit mati? Kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi ketika saya ditanya ketika Andrea positif, kamu juga positif dong? Nggak tahu. Belum tentu. Apakah saya carrier? Belum tentu. Tapi apa yang harus saya lakukan? Ketika saya nggak ada gejala, saya nanya sama semua dokter-dokternya kan. Saya juga takut ketika saat itu juga saya takut banget, jangan-jangan gue positif ya, jangan-jangan gue bisa nularin teman-teman gue ya. Akhirnya saya nanya sama dokter yang bersangkutan, beberapa dokter waktu itu ya. Iya. 3, 4. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tes swab? Apakah saya harus rapid test? Enggak. Lo ada gejala nggak? Nggak ada sama sekali. Bahkan, to be honest, di rumah, gue kan olahraganya di rumah, masak di rumah. Emang kami berdua tuh adalah tipikal anak rumahan banget. Kerjanya emang cuma nonton Netflix, masak, olahraga, terus emang bisnis juga di rumah. Jadi emang kita ngelakuin segala sesuatu di rumah.
Jadi ketika disuruh, kamu sebaiknya adalah karantina di rumah selama 14 hari atau lebih. Oke. Ya emang begitu, emang kehidupan kami sehari-hari juga seperti itu. Kita adalah main cave di era sekarang gitu, jadi ya nggak ada masalah. Jadi Cuman kalau ditanya waktu itu, apakah harus tes swab langsung? Enggak. Kenapa? Enggak. Karena ketika kita nggak ada gejala, sebaiknya kita isolasi sendiri menyerahkan apa ya, menyerahkan posisi kita untuk orang-orang yang emang benar-benar punya gejala dan juga membutuhkan bantuan untuk swab test, karena tenaga medis kita yang akan melihat itu semua akan apa ya, kayak ngecek DNA-nya dan lain-lain, plasma itu kan banyak banget kan, dan juga butuh waktu yang lama. Kalau semua orang yang tanpa gejala dan punya keparnoan tersendiri seperti saya, dan bahkan ketika nanti saya punya kesaksian nularin ke ribuan orang, nggak ada gejala harus tes swab, kebayang nggak nanti tenaga medisnya akan seperti apa kalang kabutnya, kayak gitu sih. Jadi ya itu yang kami lakukan kemarin atas saran dari beberapa dokter. Oke, jadi walaupun kalau tidak ada gejala ya cukup di rumah aja gitu ya, 14 hari diam aja. Karantina di rumah. Tapi literally di rumah aja ya. Andrea kemarin setelah sampai di sana langsung diisolasi, seperti apa sih suasana di ruang isolasi itu? Kan kita kebayangnya bener-bener apa ya, mencekam gitu. Seperti apa di sana? Enggak sih, sebenarnya enggak semenakutkan itu. Jadi sebenarnya kita waktu di isolasi masih bisa tetap komunikasi sama keluarga, masih bisa FaceTime, masih bisa telepon, bahkan kita masih bisa ngobrol sama teman-teman yang sekamar juga, pasien yang memang sudah positif COVID-19 juga. Jadi enggak benar-benar diisolasi sendirian banget gitu. Sebenarnya nggak perlu ada yang ditakutin sih. Mungkin ada beberapa juga, kalau saya dengar kabar juga kan ada di rumah sakit apa tuh yang pertama kali, kok jadi lupa? Bukan Minto Harjo. Lupa nama rumah sakitnya. Jadi ada juga emang spesial khusus untuk melakukan isolasi yang sendiri banget. Tapi itu rata-rata untuk beberapa pasien yang sudah memiliki penyakit bawaan. Contohnya diabetes level 2, ada yang terkena CA juga, sama yang emang udah punya penyakit paru-paru yang parah, kronis. Biasanya mereka akan dilakukan isolasi sendiri. Tapi untuk kasusnya Andrea satu kamar berlima dengan orang-orang yang gejalanya ringan. Jadi ya itu. Jadi kalau ditanya menyeramkan atau tidak, tidak, bisa ngobrol, bisa. Isolasi itu berlima ya? Itu gimana tuh pengalamannya? Pasti ngobrol, gimana keadaannya gitu? Ada pengalaman harisan tiap hari. Menyenangkan nggak di sana? Jadi waktu pas lagi diisolasi kan kita pasti ngelihat dong kebiasaan kita masing-masing apa, atau gimana, apa yang dia lakukan sama keluarganya. Banyak banget yang bikin aku lihat, oh ternyata mereka masih punya semangat nih buat ngejalanin isolasi ini. Ada yang lagi cerita-cerita, ada yang berdoa, ada yang joget-joget, ada yang senam-senam kecil. Banyak dari kita nih ngelakuin hal-hal emang positif, emang yang bisa bikin mood kita jadi bagus. Karena kan yang aku dengar sesuai pengalaman aku tuh, kalau misalkan mood kita bagus, imun kita juga akan cepat baik gitu loh. Jadi di sana perawatannya selain fisik, mentalnya juga ya, maksudnya disuruh nyanyi-nyanyi atau senam atau pokoknya yang bikin bahagia gitu. Ya. Dan mental breakdown itu rata-rata datangnya bukan dari orang-orang yang di dalam karantinanya sih, justru dari orang-orang di circle-nya sendiri. Jadi ketika yang di karantina barengan sama satu kamar dengan circle yang sehat, contohnya Andrea sama teman-teman sekamarnya dapat full support atau support system dari kanan kirinya adalah orang-orang yang sayang sama pasien gitu. Jadi kayak ayo cepet sembuh, semangat, tiap hari nelfonin, tiap hari ngasih semangat, ngirim makanan atau lain-lain. Itu ngebuat ambience dalam satu kamar itu kan kayak iya kita harus sembuh, kita bisa sembuh. Tapi kebayang nggak di dalam satu kamar 5-5-nya sakit dan orang-orang di luarnya juga nggak ngedukung mereka buat sembuh. Nah itu ya kadang ada stigma gitu ya dari orang-orang lain yang sebenarnya mereka nggak tahu gitu dalamnya seperti apa. Sorry, gimana tadi keputus poor connection? Terus ya? Iya, memang suka ada stigma sendiri begitu ya dengan orang yang nggak mau deket, nggak mau apa gitu. Padahal sebenarnya di dalam situ, kalaupun yang nggak ada penyakit bawaan kan semuanya baik-baik saja gitu ya. Iya, maksudnya mungkin nggak parah, belum semuanya diinfus. Oke. Halo. Tapi perawatan sendiri apa selain? Halo ya. Sudah ya. Ya,
Perawatannya udah, sendiri di oke. sana selain obatnya tuh dikasih apa? Pasti vitamin, apakah ada yang khusus? Tapi berarti Andrea juga nggak diinfus di sana ya karena kondisinya baik atau seperti apa? Nggak, karena kondisi aku tidak memiliki nggak ada gejala kayak batuk, nggak ada demam, jadi aku nggak diinfus sama sekali. Cuman untuk beberapa kayak teman-teman aku yang di sana, waktu pertama kali masuk dia ada yang sesak napas, dikasih oksigen. Jadi setiap orang tuh penanganannya beda-beda sesuai dengan ininya gejalanya dia gitu. Ada juga yang orang kondisinya usianya sudah tua dan butuh bantuan alat nafas, ya harus kasih oksigen. Iya. Plus mungkin untuk masukin mineral kadang nggak bisa kuat sama obat oral karena kan kadang-kadang nyangkut kemah juga, harus diinfus. Tapi kondisinya dalam satu kamar itu kemarin yang udah kami cek nggak ada satupun yang lebih parah gitu, ngerti nggak? Jadi nggak ada yang punya penyakit yang emang parah banget yang bisa ngeluarin kondisinya lebih parah ke orang-orang di satu kamar tersebut. Jadi ya di dalam kamar itu sakitnya gejala-gejala ringan aja. Dan buat obat-obatannya, tadi kan sempat nanya kan kayak di Rumah Sakit Minto Harjo itu aku dapat kayak multivitamin, vitamin C dan satu obat virus di sana. Jadi memang. Nah, tapi waktu di kan aku sempat dipindahin lagi kan ke Wisma Atlet, itu aku dapat 4 jenis obat. 4 jenis obat tambahan dan vitamin C dan multivitamin lagi. Dan salah satu obatnya itu si kloroquine. Oke, nah perbedaannya sewaktu di Harjo sama di Wisma Atlet nih apa? Kenapa Andrea harus dipindahin ke sana? Jadi waktu itu aku kan hasil swab yang kedua di Minto Harjo, aku kan ada 2 kali swab tes. Nah, yang pertama itu hasilnya masih positif. Sampai akhirnya karena rumah sakit rujukan sebenarnya adalah buat pasien yang memerlukan kayak penanganan yang lebih intensif dari dokter, makanya karena aku udah nggak ada gejala apa-apa, aku dipindahin ke Wisma Atlet, tempat emang buat isolasi mandiri, jadi apa-apa bisa ngelakuin semuanya sendiri di sana. Nah, di saat nunggu hasil swab tes yang ketiga, aku udah pindah ke Wisma Atlet. Jadi memang dipilih begitu Wisma ya? Atlet tuh bener-bener kayak apartemen, jadi kayak apartemen 2 kamar, 1 unit 2 kamar. Jadi Andrea punya partner situ juga, yang pasien juga, yang kondisinya sudah sama sekali sudah nggak parah, ibaratnya sudah bisa melakukan karantina sendiri. Dan secara intensif perawatannya udah beda banget sama yang di Minto Harjo. Kalau Minto Harjo kan masih dicek terus sama dokternya tiap hari. Kalau ini tuh udah kayak di rumah aja, kayak isolasi di rumah gitu. Cuman bedanya ini di Wisma Atlet. Iya, kalau misalkan di Minto Harjo itu dokter parunya akan visit setiap hari. Terus kita diperiksa kayak tensi, suhu badan itu juga sehari 3 kali. Tapi kalau misalkan di Wisma Atlet, visit dokter parunya itu bisa 2 hari sekali sampai 3 hari sekali, tapi tetap untuk perawat cek suhu dan cek tensi semuanya itu masih sehari 3 kali juga. Oke, jadi memang perbedaannya adalah bagaimana intensitas pemberian obat kayak gitu-gitunya ya, karena memang sudah dilihat sehat, jadi nggak terlalu intensif lagi begitu. Kemarin juga ada ngobrol dengan pasien yang sempat kena positif COVID. Katanya dikasih telur sampai sehari 5. Nah, itu Andrea gimana? Makanannya seperti apa? Enggak sih, kita selama di rumah sakit, kita makannya tetap normal. Kayak lauk pauk kayak 4 sehat 5 sempurna lah. Kita kasih dapat susu, dapat jus, tapi makanannya nggak berlebihan juga. Ada ayam, tetap ayam, ikan, telur, masih batas normal kok, nggak ada sampai 5 biji itu enggak ya. Soalnya katanya sekali proteinnya tinggi, jadi dibutuhkan sekali untuk untuk kekuatan imunitas tubuh gitu. Enggak sih, sebenarnya kayak kita yang aku tahu ya, kemarin aku jalanin, kita cuman makan makanan sehat dan bergizi, terus kita tetap melakukan aktivitas secara normal. Kalau ada yang bisa berjemur ya berjemur, kalau misalkan kita bisa stretching atau olahraga kecil-kecil juga harus disarankan untuk itu, supaya itu membantu untuk imun kita untuk jadi lebih baik. Bukan. Tapi nggak ada salahnya juga sih ketika sebuah rumah sakit atau tenaga medis yang ngasih anjuran untuk misalnya ngasih makan 5 telur, tapi ya kuningnya cuma 1 misalnya, itu kan nggak apa-apa, karena itu kan secara dari segi kesehatan gitu kan,
kalorinya bagus dan kandungan nutrisi di dalam telur itu kan proteinnya tinggi dan itu bisa untuk imunitas tubuh bener banget. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga. Cuman ketika ditanya apakah itu terjadi sama Andrea, enggak. Atau mungkin pasien juga, tersebut punya kayak punya emang karena punya buat kesehatannya dia yang khusus gitu. Mungkin dia butuh treatment khusus, mungkin ya nggak masalah. Cuman kalau kemarin ketika di Rumah Sakit Minto Harjo dapat makanannya kan emang dari sana. Pas sudah pindah ke Wisma Atlet, saya udah bisa kirim makanan yang dia suka. Oke, jadi ya. Jadi di Wisma Atlet Bimo bisa antar makanan atau tapi ketemu juga masih tetap nggak boleh kan di Wisma Atlet itu? Nggak bisa ketemu. Saya drop makanan aja. Saya cuma minta tolong sama temen atau orang untuk ngirim makanan ke sana. Jadi Bimo tetap isolasi di rumah kan? Isolasi di rumah. Bimo nggak boleh kemana-mana. Oke, jadi di Wisma Atlet tuh kira-kira seperti apa sih gambarannya kemarin? Apa terus-terusan di kamar atau kita boleh keluar untuk olahraga, seperti apa di sana di Wisma Atlet? Untuk di Wisma Atlet kita kan satu kamar itu satu unit itu kan berdua. Nah, di sana kalau misalkan masih mau olahraga atau ngelakuin aktivitas di dalam kamar masih boleh, tapi mereka juga kayak kasih pengumuman anjuran kayak jam 9 sampai jam setengah 11 kalau mau berjemur boleh ya di luar karena di sana ada balkonnya. Tapi tetap untuk tetap menjaga jarak terus harus pakai masker gitu juga. Tapi tetap harus di dalam lucu sih kalau ya? di sana di Wisma Atlet tuh banyak kejadian-kejadian lucu. Contohnya Andrea dikasih obat klorokin. Jadi klorokin itu kan obat malaria kan. Dan ternyata untuk some people itu nggak ngaruh apa-apa dan justru bagus untuk penyembuhan COVID. Kalau ke Andrea, ternyata dia punya ketahanan yang lain. Dia malah deg-degan, tangannya sampai gemeteran. Ini menarik sih dan menurut kami ini sesuatu yang perlu dibahas karena ternyata klorokin itu bukan tipikal obat yang cocok untuk semua orang dan jangan dikonsumsi tanpa resep atau anjuran dokter. Karena banyak juga kan orang-orang banyak yang DM sama Andrea juga, Kak, katanya dikasih klorokin ya, jadi kita bisa minum klorokin ya supaya terhindar dari COVID. Enggak, itu bahaya banget. Ya memang kalau obat itu untuk mengobati gejala yang kita punya gitu kan, dan itu juga belum tentu cocok ya. Belum tentu cocok. Iya, belum tentu cocok. Iya, karena emang di situ itu termasuk obat yang obat keras. Jadi harus dengan sesuai resep dokter. Kalau dokter tidak menganjurkan ya jangan minum. Jangan asal beli karena obatnya itu. Jangan. Jadi kalau tadi kan kamu nanya ada kejadian apa yang menarik di Wisma Atlet, salah satunya klorokin. Terus kedua ngelihat kejadian-kejadian pasien-pasien lain yang kelakuannya menurut kami ajaib gitu di saat penyembuhan ada yang apa sih? Ada sebabnya mungkin dia stres atau gimana, ada yang kayak dia ngerasa badannya udah lebih enak terus dia minta pulang padahal hasilnya kan dia masih positif, jadi belum boleh kemana-mana, takutnya malah menularkan orang lain. Saking stresnya ada satu pasien yang waktu itu aku habis lagi di luar, aku ngeliat sendiri pasien itu ngegigit perawatnya. Itu agak maksud aku aku nggak mikir kayak ya ampun kasihan banget perawatnya, dia udah capek-capek untuk nolongin kita, kayak ngasih semua kehidupannya untuk bantuin kita untuk untuk cepat sembuh, tapi malah diperlakukannya kayak gitu. Dan akhirnya si perawat itu ini harus jadi ODP, PDP atau ODP dia? PDP karena dia itu ya? langsung diisolasi 14 hari lagi. Terus ada juga yang ngerokok di balkon, jadi ya karena lucu sih ketika orang-orang banyak yang berlomba-lomba pengen dapat perawatan maksimal dari pemerintah dan nggak perlu bayar apa-apa. Di satu sisi ada orang-orang yang sudah di dalam melakukan hal-hal yang ajaib kayak gitu. Jadi kayak menurut kita emang ajaib ya kelakuan orang-orang tuh. Banyak, satu mereka misinformasi, kedua mereka nggak tahu dan nggak paham sebahaya apa COVID. Ya mereka tahu ini adalah penyakit flu yang udah sembuh ya boleh pulang. Mereka nggak tahu kalau impactnya itu bisa sangat berbahaya banget. Dan mereka mungkin merasa kayak badannya udah sehat, kalau misalkan keluar juga nggak akan apa-apa. Tapi kan yang harusnya mereka pikirkan adalah kayak ini bahaya ya buat orang, walaupun kita udah ngerasa sehat belum tentu virusnya udah mati di badan kita, malah kita jadi carrier, malah nularin orang-orang lain. Satu hal lagi yang pengen kami sampaikan adalah selain itu, selain kejadian-kejadian unik adalah tenaga-tenaga medis yang ada di sana sih. Entah ada yang di rumah sakit swasta, rumah sakit Minto Harjo, rumah sakit Wisma Atlet, atau rumah sakit lain yang sekarang lagi menangani COVID. Menurut kami, tujuan kami bisa sharing dan berbagi adalah ngasih kredit lebih untuk para tenaga medis yang sudah memperjuangkan, sudah merelakan mengorbankan waktu, tenaga, nyawa untuk orang-orang terkena COVID tanpa pamrih apapun gitu. Dan
justru orang-orang seperti ini harus kita highlight, harus kita angkat, harus di-share terus di media betapa hebatnya mereka, karena mereka garda terdepan. It's true and literally hebat. Tanpa mereka nggak ada orang yang bisa sembuh dari COVID-19, karena mereka-mereka inilah pertama kali yang bakal nyembuhin siapapun yang terkena COVID. Jadi ketika dengar kabar-kabar yang kayak tenaga medis dikucilkan lah, tenaga medis dibully lah, tenaga medis nggak diterima di lingkungan, di sosial, menurut kami justru dengan Andrea terkena seperti ini, kami bisa bikin kesaksian, kami bisa ngobrol sama banyak orang dan ngasih tahu betapa hebatnya kinerja mereka untuk menyelamatkan nyawa orang-orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Gitu. Kemarin juga sempat galang dana ya? Iya, aku kemarin sempat galang dana sama kitabisa.com untuk ngelawan COVID ini, untuk bantu kayak rumah sakit yang masih memerlukan kayak APD dan alat-alat yang lainnya, dan juga sebagian dananya kita pakai buat kayak bagi-bagi sembako buat orang yang kurang mampu. Kayak driver ojol, kayak banyak lah orang-orang pikir jalan yang butuh. Responnya seperti apa? Sudah dibagikan semuanya? Baru setengah ya? Iya, buat sebagian ada yang belum sampai kan karena sekarang lagi PSBB ya, jadi agak sedikit tricky lah ngebaginya. Kita perlu ngebagi waktu juga dan ngebagi tenaga juga. Ya, dan yang dibagiin kan bukan di Jakarta aja, ada yang di luar Jakarta juga. Mungkin pendistribusiannya agak sedikit rumit kalau ke dalam sana. Betul. Nah, ini setelah Andrea akhirnya yang tes ketiga begitu kan ya, dinyatakan negatif. Nah, itu apa ada ada rasa yang berbeda dialami di tubuh, atau mungkin waktu CT scan lagi apakah kabutnya sudah hilang, itu seperti apa? Oke, jadi aku kan yang swab ketiga itu kan masih dari RSAL Minto Harjo ya. Tapi aku udah dipindahin ke Wisma Atlet. Nah, di Wisma Atlet itu pertama aku setelah 7 hari perawatan di sana, aku di rapid test dulu. Di rapid test hasilnya negatif, terus aku ngelakuin kayak CT scan lagi, aku ngelakuin ronsen sama tes darah rutin buat dilihat hasilnya, dan ternyata hasilnya semuanya bagus. Nah, pada saat itu pas sambil nunggu hasil ronsen dan tes darah, hasil dari swab tes aku yang dari Minto Harjo ternyata keluar dan sudah dinyatakan negatif. Jadi otomatis mereka langsung, oh ini udah negatif semuanya, hasilnya udah bagus, rapid testnya juga bagus, tes darahnya juga bagus, ronsennya juga bagus, jadi diperbolehkan pulang. Jadi sebenarnya Andrea itu sudah sembuh di RSAL Minto Harjo. Jadi yang di Wisma Atlet ini cuman untuk menghindari aja begitu ya, kalau ada gejala-gejala lain ataupun menghindari penularan. Prosedural yang harus dilalui sebenarnya. Karena lumayan agak lama nunggunya untuk hasil swab test yang ketiga itu sekitar seminggu lebih. Ya, karena semuanya tergantung dari dinas kesehatan kan. Semuanya nggak bisa diburu-buruin juga. Karena kan untuk banyak dapetin banget data yang valid juga emang perlu waktu. Yang lucu adalah semua datanya by lisan ya. Kita juga baru tahu. Jadi semua nggak ada data tertulisnya tuh nggak ada. Bener-bener literal lisan. Mungkin takut biar nggak difoto, biar nggak apa kali ya. Jadi mungkin gitu, tapi kan kebayang gak sih ketika pertama kali misalnya amit-amit gitu ada yang kena lagi, terus saya keluarganya kayak nanya buktinya mana, nggak ada, by lisan aja. Karena itu terjadi kemarin sama Andrea. Buktinya mana Andrea positif, nggak ada Pak, tapi ini bener-bener dari lisannya dari pemerintah gini. Kebanyakan nonton film sih kita kan, jadi otaknya udah kemana-mana, jangan-jangan. Iya, kita mikir kayak ada kemungkinan mungkin gak ya sampai ada miss gitu kan, ada human error atau gimana gitu kan. Pasti kepikiran. Tapi ternyata semua juga gitu. Semuanya ternyata lisan. Dan pada saat keluar ternyata kita dapat surat dinyatakan telah sehat dan sembuh dari COVID-19. Jadi setelah sudah sehat dan sembuh, selamat, apa nih yang disyukuri sama Andrea dan Bimo? Disyukurin banyak banget sih. Yang pasti aku bisa pulang ke rumah, ketemu sama suami tercinta, bisa kumpul lagi. Terus bersyukur juga udah ngelewatin kejadian kemarin, karena mungkin dengan kejadian itu aku bisa sharing banyak ke teman-teman tentang COVID-19 ini. Jadi orang-orang jadi lebih aware lagi tentang virus ini gitu loh. Ya, we feel blessed banget sih. Jadi nggak semua orang punya kesempatan dan juga dapat pengalaman berharga seperti ini. Tapi kami percaya banget Tuhan sudah menempatkan Andrea di sana kemarin untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Karena untuk bersaksi dan memberikan berita seperti ini nggak gampang loh, nggak mudah.
Bayangin ya, ketika lagi sakit, positif, semua media ngejar, dan Andrea dengan beraninya menyatakan diri gitu. Oke, saya positif, dan it's okay. Saya bisa sembuh. Bayangkan banyak banget orang-orang di luar sana yang ketika positif masih nggak mau terima kondisinya dan justru diem-diem malah nularin ke banyak orang. Tapi dengan kemarin Andrea mengambil sikap seperti itu, saya ngerasa kayak hebat nih ya perempuan ya. Di saat semua orang takut dijudge, dia declare gitu. Jadi somehow menurut saya emang harus Andrea ngalamin ini karena dia harus bersaksi bagi banyak orang dan membuat orang-orang percaya bahwa kena COVID bisa sembuh. Kena COVID itu bukan sebuah aib karena penyakit seks menular, bukan penyakit yang emang karena lo ngelakuin sesuatu tindakan yang buruk, tapi itu bisa terjadi sama siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Dan ya nggak apa-apa, declare. Mendingan jujur, tapi bisa ngebuat circle lo sehat dan membuat semuanya sembuh. Oke, terakhir mungkin Gitu bisa sih. kasih pesan-pesan untuk masyarakat mungkin yang masih ada yang bandel, kadang-kadang tidak mengikuti PSBB, atau masih ada yang menganggap enteng. Ya mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih belum taat atau sudah taat, cobalah buat kayak ikuti anjuran pemerintah supaya kita cepet-cepet bisa nih buat ngelewatin COVID-19 ini bareng-bareng, buat memutus rantai COVID ini biar nggak makin banyak pasien yang masuk ke dalam rumah sakit lagi. Semoga semuanya cepat sehat, cepat membaik. Please segera putus mata rantai dari COVID ini dengan cara apa? Dengan mengikuti sebaik mungkin anjuran pemerintah. Kenapa? Karena kalau tidak mengikuti itu, jadi grafiknya justru nggak akan melandai, justru akan makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Dan maksudnya grafik adalah grafik pasien ya, grafik yang terkena positif, dan itu akan berbahaya untuk negara kita. Karena apa? Impact-nya bukan hanya cuma untuk kesehatan, tapi juga untuk perekonomian dan lain-lain. Ketika banyak yang nanya, tapi saya nanti nggak bisa makan, saya bisa terkena PHK. Saya yakin lah, kami yakin bahwa pemerintah kita juga nggak bodoh dan pasti akan memikirkan hal seperti itu untuk kebaikan dan kepentingan rakyat gitu kan. Cuman sekarang sebisa mungkin kita ikutin anjuran pemerintah, dan sekali lagi ingat, jauhin virusnya, jangan jauhin rasa kemanusiaannya itu sih. Baik. Iya, dan buat teman-teman kalau misalkan masih mau ada yang berpikiran kayak pengen mudik sekarang, jangan dulu ya. Sebaiknya coba dipikirkan dulu. Sayangin keluarga di rumah, orang tua, anak, atau keluarga yang lainnya. Karena ada data valid terbaru kan algoritmanya, kalau sampai ada yang algoritmanya, jadi kalau sampai ada yang mudik, kemungkinan besar jumlah pasien Indonesia bisa tembus jutaan. Please, berpikir lebih dewasa, berpikir lebih jernih, berpikir lebih wise, dan ambil keputusan sebaik mungkin. Oke, jadi kita harus saling jaga ya, tetap di rumah aja semuanya sampai semua wabah ini selesai. Terima kasih ya Andrea dan waktunya, sehat-sehat terus kalian ya. Thank you ya bergabung di Masih. Thank you. Bye. Bye. Ya, itu dia tadi wawancara kita dengan Andrea dan juga Ganindra Bimo mengenai bagaimana mereka melawan COVID-19. Dan besok akan ada ini, ngobrol bareng di rumah bareng CNN Indonesia, kiat optimal ibadah di tengah wabah, karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan yang akan dengan Aldi Hawari dan juga narasumbernya Ustadz Suban Bawazir. Oke, ditunggu besok ya, jam 19 masih di akun yang sama, CNN Indonesia. Oke, saya Ratu Nabila pamit. Terima kasih telah bergabung di CNN Indonesia. Bye-bye.